Well, let's talk. Mari kita bahas tentang promo Pipe Bomb 2.0 atau promo MJF yang menggetarkan dunia gulat profesional ya. Buat yang pengen tahu bagaimana situasi sebenarnya ataupun apa yang terjadi tentang intrik dan juga konflik MJF dengan AEW, bisa tonton video-video sebelumnya tentang MJF. Dan sekarang saya akan fokus, kita coba untuk mentelaah, breaking down apa saja yang disampaikan oleh MJF di episode Dynamite pada saat dia pipe bomb. Karena ini sangat-sangat menarik ya, khususnya kan teman-teman yang fans dunia gulat profesional, fans banget dengan AEW dan juga mungkin MJF dengan promo-promonya tapi tidak begitu paham ya. Saya juga mungkin gak begitu akan memberikan pemahaman yang sangat signifikan atau pemahaman yang benar-benar plek ketiplek, karena saya hanya akan mengartikan berdasarkan dari impresi saya terhadap pipe bomb dari MJF. Dibuka dari awal, MJF bilang, I'm in a lot of pain right now after what happened on Sunday. Saya sekarang lagi sangat merasakan sakit dengan apa yang terjadi pada matchnya dengan Wardlow di Double or Nothing. Tetapi semua orang di sini kata MJF mau dengar MJF ngomong, benar kan? Iya enggak katanya. Dan itu yang kalian mau kan? Kalian ingin aku ngomong katanya gitu. Terus juga oke, aku akan ngomong. Dia tarik scarfnya atau shawlnya, dia lempar begitu. Yang ngomong sekarang bukan MJF. Ini dia yang ngomong adalah Max Friedman katanya. Ini maksudnya MJF bukan karakter MJF yang akan ngomong, dia akan ngomong sebagai dirinya pribadi, Max Friedman. Dan dia langsung mengarah ke Tony Khan. Dia bilang bos ya, big merger boss, lot of important executive here tonight to watch your product. Will be a real shame if something bad happen. Dia ngomong, bos, ketonikan begitu ya. Banyak orang-orang penting, eksekutif ada di sini yang menonton acaramu katanya. Akan sangat memalukan kalau sesuatu yang buruk terjadi. Ini ada ancaman dari MJF sebelum dia pipe bomb ya. Dan saya nggak akan malu. I wouldn't want to embarrass you. Saya nggak akan bikin kamu malu. Mau ngomong soal malu nih. Kau sudah mencoba untuk duduk bersamaku untuk memperbaiki hal-hal yang terjadi ini beberapa waktu kan, katanya gitu. Terus oke, coba tebak sekarang. Itu sudah sedikit terlambat. Udah gak perlu lagi ngomong-ngomong soal kontrak lagi, memperbaiki situasi. Itu maksudnya. Kenapa? Here's why katanya. When in this company first started, ketika AEW baru-baru mulai, ini semua tentang gulat persahabatan, bertanding gulat profesional secara sahabat, friends wrestling katanya. Semua diberikan tiket, kecuali saya katanya. Saya harus menulis sendiri tiket saya untuk masuk ke AEW. And boy, do I have good penmanship because I've created moment after moment after moment for this company and still get no respect. Setelah apapun yang saya lakukan di AEW, sesuatu hal yang baik, sesuatu hal yang buruk, sesuatu hal yang keren yang membangun perusahaan ini, lebih kurang seperti itu. Sampai sekarang saya nggak mendapatkan respect atau hormat yang saya harus dapatkan. Sementara ada iklan. Dan nobody is on my level. Gak ada orang yang setara sama saya sekarang. Dan everything I touch, apa yang saya sentuh akan menjadi emas. There's nothing I can't do. Maksudnya everything I touch turns into gold tuh. Kalau apapun yang MJF hadapi atau apapun dimanapun MJF mendapatkan sebuah story ataupun apa yang dia harus lakukan, semuanya akan jadi sebuah mahakarya, semuanya akan spesial. Itu maksudnya ya. Dan every time I come out here, setiap saat saya datang ke sini, saya tidak mengharap akan jadi home run atau sesuatu yang melebihi atau yang di luar batas ataupun luar biasa. Saya
berharap atau menduga akan jadi Grand Slam. Jadi bukan cuma luar biasa tapi lebih spektakuler daripada itu. Dia ngambil istilah tenis ya guys, bukan tenis, baseball. Dan saya melakukan hal itu, membuat acara Dynamite spesial spektakuler on the weekly basis. Setiap minggu, dia tekanin, setiap minggu pakai shit di situ ya. Shit on a weekly basis. Sangat dia tekankan di situ. Ini masih panjang guys, saya sabar. See, all the other boys have to settle for being great. I have to be perfect because I'm the 26 years old who is constantly held under a microscope. Because I'm the only guy who is capable of carrying this company on my back as I have 4 months. Melihat semua orang-orang ataupun pegulat-pegulat yang harus settle untuk menjadi keren, saya harus lebih keren ataupun sempurna. Karena saya masih 26 tahun yang terus dianggap remeh. Karena saya satu-satunya orang yang mampu untuk mengangkat beban perusahaan ini di pundak saya, seperti yang saya lakukan selama berbulan-bulan. Lucu sekali, it's funny, lucu sekali mendengar bos, but I also hear clapping. It's funny. Oh ya, bukan bos ya. It's funny that I hear boos, but I also hear clapping. Dia merasa agak sedikit konyol di penonton itu. Dia dengar yang bilang bu, ada yang tepuk tangan juga dengan apa yang dia bilangin. Terus dia interesting katanya. Dia malah orang yang ada yang clap sama dia pengen orang itu juga benci dengan kata ini. That's interesting. Where were you guys this whole weekend when you were calling me an unprofessional piece of shit? And I'm just curious. Dia orang yang sudah menepuk tangan dia, mendukung dia istilahnya dengan promo ini, dia malah menyerang itu orang itu balik, katanya kalian sekarang tepuk tangan. Tapi kemarin-kemarin kenapa pada saat aku ada masalah tidak datang ke fanpage itu yang banyak orang bilang situ sebagai orang tidak profesional. Kemana kalian semua katanya. Dia tuntut hal itu ya, buat orang yang di sana menjadi semakin benci sama dia. It looks so real. Ini terlihat sangat-sangat nyata. Terus juga you are not the only problem. Penonton di sini yang tepuk tangan tadi bukan masalah yang bukan satu-satunya masalah. Orang-orang yang di belakang itu jadi masalah. Orang-orang di belakang maksudnya pegulat-pegulat ya, pegulat-pegulat di AEW yang mau mendapatkan spot seperti MJF. Ada banyak pegulat yang mendapatkan spot seperti MJF, terus dia bilang, kamu mau spot seperti saya? Mau spot seperti saya? Ambil saja. Because saya nggak mau lagi di sini. Karena saya nggak mau lagi berada di sini. Because I don't want to be here anymore. Lanjut ya. Now let's talk about you fans. Sekarang ngomong soal fans ya. You people call your fans, kalian semua nyebut diri kalian fans. Kalian itu bukan fans. Kalian itu hanya orang yang tidak berpendidikan, yang menganggap semua gulat itu benar. Uneducated marks ya. You sit there on your phones. Kalian semua duduk di sana dengan telepon kalian, tweet opini-opini yang tidak ada harganya, tidak ada pentingnya. Terus dia bilang, biar aku kasih tahu ke kalian semua yang nge-tweet netizen maksudnya ya. Biar aku kasih tahu kalian semua. You don't know shit. Kalian nggak tahu apa-apa. Dia tekan, dia sebel mungkin sama pendapat orang fans-fans di dunia maya yang menganggap dia nggak profesional, dia apalah, dia bilang you don't know shit katanya untuk para fans. Dan opini-opini kalian itu jelek, tidak berharga, sucks. Dan pokoknya intinya dia bilang opininya tuh nggak ada gunanya dan nggak pedulilah dia ya. Terus dia lanjut dengan masih melanjutkan tentang opini-opini yang dia terima, terus dia bantah begitu. Ada beberapa yang memang membantahnya dengan dia buat kalimat seperti kayak percakapan gitu. Because really that's interesting, because last time dia bilang, man, I always knew MJF was a great wrestler. Really, that's interesting, because last time I check, you guys pretended I suck in the ring for a long time. And why is that, huh? Because I'm not untrained like your faves. Because I don't pretend to watch New Japan. Because I'm not reckless. What is it? Because I'm not chasing star ratings, guys. What is it?
Jadi intinya dia bilang sama fans yang memuji penampilannya MJF di baru-baru ini yang memang sudah semakin membaik, penampilan sudah semakin oke, semakin keren lah ya daripada yang sebelumnya. Terus kalian selama ini kemana katanya gitu? Kalian menganggap aku ini tidak keren selama ini. Terus juga aku tidak seperti gulat-gulat yang kalian sukai. Saya nggak pura-pura nonton gulat di Jepang gitu. Saya nggak reckless enough, saya nggak mendapatkan rating yang keren ataupun ngasih tahu ataupun punya hubungan baik dengan orang-orang yang memberi rating. Apa sebenarnya yang kalian harapkan begitu? How could I possibly be the best? Well, newsflash, I am the best katanya gitu. Kenapa kalian tidak menganggap? Kenapa saya bukan yang terbaik dari dulu gitu? Well, dia kasih tahu nih beritanya kalau I am the best, saya yang terbaik, I am the best in the world, saya yang terbaik dengan semua penekanan dan emosi yang dia punya. Because I'm the only guy, because karena hanya saya adalah satu-satunya orang yang who makes you feel, yang membuat kamu merasakan. And unlike all those other boys, I don't have to do a bunch of bullshit to get you there. Lebih kurang dia masih ngomongin soal bagaimana pendapat orang terhadap dia, bagaimana kemampuannya dia dalam bergulat ya. Terus dia bilang, I am a generational talent. You people constantly take me for granted, but it's not just you, it's the big man in the back too. Kita lanjut lagi. Dia ngomongin lagi soal kontraknya dia. Ini saatnya dia ngomong soal kontraknya dia. Here's something you guys can take for granted. Here's something he doesn't want you to know. Ada beberapa ini sesuatu hal yang kalian nggak tahu, dan orang belakang ataupun Tony Khan nggak boleh kalian tahu tentang hal ini. Kalian tahu nggak siapa yang orang the biggest, orang terbesar kedua minute by minute atau per menitnya di perusahaan ini? Dia bilang gitu. Nope, you wish. Kalian tidak akan tahu. Sebenarnya adalah saya. It's me. Kalau kalian tidak percaya, coba tanya Tony Khan di belakang katanya. Kasih tahu saya apa yang dia akan katakan. Boleh tanya dia, tapi tidak boleh kalian minta Tony Khan untuk merogoh kantongnya dan membayar saya yang sudah berjuang dari awal, dari hari pertama AEW. Mengobrol kocek lebih dalam maksudnya membayar lebih mahal MJF, karena situasinya memang seperti itu. No. Make sure he holds all that money. Tidak usah seperti itu lah, Mas. Make sure, coba biarkan dia ngambil semua uang itu katanya. Nggak perlu ngasih atau merogoh kocek lebih dalam untuk MJF. Yakinkan dia, make sure dia memegang semua uang ini dan memberikan semuanya kepada ex-WWE guys, orang-orang bekas WWE. He keeps bringing orang-orang yang dia terus bawa dari WWE ke AEW, dan yang bahkan lebih rendah daripada diriku, bahkan tidak bisa apa-apa. Can't lace my goddamn boots. Terus langsung dia ngomong ke kamera, ngomong ke Tony Khan. Kenapa ngomong ke kamera? Karena Tony Khan pasti biasanya, seringnya, kayaknya setiap saat ya, di AEW Dynamite ataupun Rampage dia pasti ada di belakang entrance kalau nggak salah. Ya sedekat-dekat itulah. Dia nonton langsung, ngontrol langsung, dia nonton apa yang dia terlihatkan di kamera, dan Jeff tahu itu, dia langsung ngomong ke kamera. Hey boss, would you treat me better if I were an ex-WWE guy? Hey boss, apakah kamu akan men-treat atau memberikan treatment perlakuan yang lebih baik kalau aku orang bekas WWE? Wah, it burns man. Itu pipe bomb yang keren nih. Dan see, maybe you don't get it man. Tahu kan? Mungkin kamu nggak paham sih ngomong ke Tony Khan. Dia bilang, here's the problem with you boss. Ini problem, ini masalah dengan kau nih Tony Khan, kata dia. You got a position of power in a wrestling company. Kamu punya sebuah posisi yang besar, posisi yang kuat dalam sebuah perusahaan gulat profesional. Dan when the only position that you should be assuming,
Padahal posisi yang seharusnya kamu asumsikan sekarang adalah berada di belakang orang-orang tersebut. Orang-orang itu maksudnya semua orang WWE yang dia hire begitu maksudnya ya kurang lebih. Dan MJF menekankan lagi. Ini yang luar biasa nih. I don't want to wait until 2024. Saya nggak akan menunggu sampai 2024. But you won't listen to me, so allow me to make it a little easier for you. Dan karena kau tidak mendengarkan aku, so allow me, biarkan aku membuat itu lebih mudah lagi. Oke. Tony, I want you to fire me. Saya ingin kau pecat aku. Jangan membuat aku menunggu. Jangan meremehkan aku, Tony. Tutup mulutmu. Jangan meremehkan aku, Tony. Tutup mulutmu. You shut your mouth. Tony, lihat aku. Dia ngomong ke kamera. Tony, lihat aku. I want you to fire me. Saya ingin kau pecat aku. You gitu ya. You freaking mark. Fire me. Sampai dimatiin mikrofonnya. Fire me. Pecat aku. Ini adalah momen pipe bomb yang luar biasa. Jadi kemungkinan apa yang saya coba translatekan tadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Buat yang mungkin kurang paham, yang udah paham ya oke bisa di skip aja apa penjelasan saya tadi. Tapi yang jelas dari pipe bomb yang diberikan oleh MJF ini akan jadi sebuah hal yang klasik, legendary mungkin ya. Ini memperkuat asumsi saya sendiri kalau ini bagian dari cerita yang akan dibesarkan. Tapi mungkin apa yang dikatakan MJF tidak diatur oleh penulis di belakang. Itu kata-kata yang sudah diatur MJF sendiri, yang sudah disiapkan MJF sendiri, yang mungkin banyak orang nggak tahu. Bahkan mungkin Tony kan nggak tahu apa yang akan dia sampaikan. Tapi tujuannya memang MJF masih akan tetap di AEW dan masih akan tetap feud dengan apapun yang akan dihadapi dia ke depannya. Dengan storyline seperti ini, dengan cerita di mana dia ingin segera dipecat, ingin segera pergi ke tempat lain, ke perusahaan lain, kemungkinan ke WWE. Jadi menurut dapat teman-teman semua bagaimana pipe bomb tersebut? Apakah oke? Apakah keren banget? Atau memang suatu hal yang aduh kok berlebihan banget sih begitu? Bisa komen di bawah ya. Terima kasih buat yang sudah mendengarkan dan menonton Gilang Gulat, channel wrestling Indonesia terkeren, and you can teach that.